Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Literasi Ekonomi, Perilaku Konsumtif, dan juga Religiositas, analisis pengaruhnya terhadap minat Gen Z dan milenial Kota Padang dalam menggunakan layanan peleter. Penelitian ini dilaksanakan bersama tim peneliti, yaitu Ibu Dr. Sri Arita, SPD, MPDE, dan Ibu Hanesti Sinurat, SMMN. Materi yang akan saya sampaikan merupakan ringkasan dari laporan akhir penelitian dosen Fabula. Pertama, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan layanan peleter di kalangan generasi muda, di mana fitur beli sekarang bayar nanti yang ditawarkan oleh Vintage telah mendorong perubahan perilaku konsumsi, terutama pada Gen Z dan milenial. Data OJK menunjukkan bahwa dua kelompok generasi ini menyumbang lebih dari 37% kredit macet nasional. Secara lebih rinci, Gen Z sendiri menyumbang sekitar 460 miliar dari total seluruh kredit macet peleter. Kondisi ini mendorong kami untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mereka menggunakan peleter, khususnya dari aspek literasi ekonomi, perilaku konsumtif, dan religiositas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares atau SEMPLS, di mana tahap penelitian dimulai dari observasi awal dan pengumpulan literatur, penyusunan serta uji coba instrumen, hingga penyebaran kuesioner kepada responden yang termasuk kategori Gen Z dan milenial Kota Padang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Smart PLS, dan seluruh tahapan ditutup dengan penyusunan laporan akhir serta artikel ilmiah yang akan ditargetkan untuk publish pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Untuk hasil penelitian, yang pertama untuk karakteristik responden. Responden penelitian berjumlah 400 orang, di mana komposisi responden didominasi oleh perempuan, yaitu 62,5%. Sebagian besar berusia antara 27 hingga 40 tahun, berpendidikan S1, dan bekerja sebagai karyawan tetap ataupun freelancer. Data ini menunjukkan bahwa pengguna peleter di Kota Padang umumnya merupakan kelompok usia produktif dengan latar belakang pendidikan yang relatif tinggi. Yang kedua, outer model. Pengujian outer model menunjukkan bahwa semua indikator memenuhi kriteria validitas dan juga reliabilitas. Nilai autoloading seluruh indikator berada di atas 0,708 dan nilai AVE berada dalam rentang yang memenuhi syarat, serta nilai composite reliability mencapai lebih dari 0,9. Dengan demikian, kualitas instrumen yang digunakan sangat memadai. Yang ketiga, evaluasi model fit. Hasil evaluasi model fit juga menunjukkan kecocokan model yang baik. Nilai SRMR sebesar 0,085 masih berada dalam kategori fit, sementara NFI sebesar 0,930 menunjukkan tingkat kesesuaian modal yang kuat. Yang keempat, inner model. Nilai R-square menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dapat dijelaskan oleh model sebesar 35,3%, sedangkan minat menggunakan peleter dapat dijelaskan sebesar 62,4%. Nilai ini termasuk kategori mendarat hingga kuat. Selain itu, nilai efek size mengindikasikan bahwa literasi ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumtif, sementara religiositas berperan sebagai faktor moderasi yang signifikan. Next, untuk pengujian hipotesis. Nah, seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti signifikan. Yang pertama, literasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif maupun minat menggunakan peleter. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik pemahaman seseorang mengenai aspek ekonomi, maka semakin rendah pula kecenderungannya untuk menggunakan fasilitas peleter.
Yang kedua, perilaku konsumtif terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan paylater. Dan yang ketiga, religiositas berpengaruh negatif terhadap minat tersebut dan sekaligus memoderasi hubungan antara perilaku konsumtif dan minat menggunakan paylater dengan memperlemah pengaruhnya. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan di mana literasi ekonomi mempengaruhi minat menggunakan paylater melalui perilaku konsumtif sebagai mediator. Next, luaran penelitian. Sebagai luaran penelitian, artikel ini telah berhasil kami submit dan sedang berada pada tahap review administrasi di Jurnal Ekonomika, yaitu Jurnal Akreditasi Sinta 2. Luaran ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi terhadap pengembangan kajian literasi keuangan dan perilaku konsumen di Indonesia. Demikian paparan hasil penelitian kami. Kami berharap teman-teman yang kami peroleh dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan literasi keuangan, khususnya bagi generasi muda, dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara tanggung jawab. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.